Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pa- pada paralel kuliah 4 struktur diskrit, mata kuliah struktur diskrit akan memaparkan hasil berupa jawaban dari penugasan UAS, tugas UAS ya. Eh, yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Zubaidi, lalu ada rekan kelompok saya Wandi Chandra Wijaya, Dava Kausar Fali, Muhammad Khalid Abdul Walid, dan Marsha Hasna Hairunisa. Langsung saja saya akan memaparkan jawabannya. Ya, berikut adalah jawaban untuk nomor satu. Untuk bagian saya adalah nomor satu A dan B. Dengan pertanyaan yang pada A yaitu berapa banyak jumlah staf yang membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Lalu yang B yaitu berapa staf yang hanya membawa hotdog. Nah, di sini saya telah membagi menjadi 4 ikon dasar ya, 4 alfabet perwakilan yaitu H untuk hotdog, A untuk ayam goreng, S untuk salad, dan M untuk makanan penutup. Dengan saya telah menjabarkan untuk menjawab soal soal yaitu dengan membaginya menjadi beberapa irisan seperti irisan dua alfabet, 3 alfabet, dan 4 alfabet untuk mewakili yang staf yang membawa semua makanan. Lalu langsung saja pada pemaparan nomor yang A, saya menjabarkannya menjadi berupa penambahan eh, alfabet perwakilan alfabet 1 huruf dikurangi dengan 2 huruf dan ditambah dengan 3 huruf dan dikurang dengan semua huruf yang artinya semua staf yang membawa semua jenis makanan. Lalu dihitung dan didapatkan hasil yaitu 61. Sehingga dikurangkan saja langsung dari total staf 65 kurang 61 sehingga jumlah orang atau staf yang membantu membersihkan yaitu 4 orang. Lalu yang B yaitu berapa staf yang hanya membawa hotdog. Di sini saya menjabarkannya jadi cara sebagai berikut dengan menguranginya dari H yaitu hotdog dikurang dengan H irisan A yaitu ayam goreng dan seterusnya sehingga dihitung dan didapatkan hasil hanya 2 orang yang hanya membawa hotdog. Untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, untuk pertanyaan yang C itu ditanyakan untuk staf yang membawa tepat satu jenis makanan. Masih menggunakan inklusi eksklusi. Karena sebelumnya kita sudah mendapatkan yang hanya membawa hotdog di sini. Kita tinggal menambahkan dengan jumlah yang hanya membawa ayam goreng, tambah dengan yang hanya membawa salad, dan ditambah dengan yang hanya membawa makanan penutup. Di sini saya menggunakan variabel P untuk makanan penutup. Kemudian dari sini kita tinggal menggunakan rumus yang serupa, sehingga nanti di akhir didapatkan untuk jumlah yang hanya membawa hotdog itu 2, yang hanya membawa ayam goreng itu 8, yang hanya membawa salad itu 6, dan yang hanya membawa makanan penutup itu 8. Sehingga nanti dijumlahkan di akhir didapat untuk staf yang hanya membawa satu jenis makanan itu ada 24 staf. Kemudian untuk nomor 2, berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf dalam koresponden sehingga untuk pertanyaan A itu tidak ada pasangan huruf identik yang berurutan. Di sini sebelum masuk ke dalam pengerjaan, kita cari dulu untuk total kemungkinan dari semua susunan koresponden. Di sini untuk huruf yang identik itu ada 5, O, R, E, S, dan N dengan masing-masing itu berjumlah 2. Sehingga untuk rumus permutasi untuk mencari banyak kemungkinan itu 14 faktorial per 2 faktorial pangkat 5. Didapat nilainya untuk total di sini 2,7 miliar sekian. Kemudian untuk pengerjaan dari nomor 2A ini, itu kita menggunakan untuk mencari A itu sama dengan T, tadi variabel nilai total dikurang dengan dalam kurung I1 dikurang I2 ditambah I3 dikurang I4 ditambah I5 dengan I, K itu penjelasannya sebagai berikut, jumlah banyak kemungkinan K pasangan huruf identik berurutan. Kemudian untuk rumus dari masing-masing I sendiri itu seperti yang ditampilkan di layar, dengan nilai N di sini itu merupakan banyaknya kombinasi pasangan. Rumusnya juga menggunakan rumus kombinasi seperti ini dengan H itu banyaknya huruf dengan huruf identik. Kemudian untuk pengerjaannya, ini kita tinggal masukkan dari rumus yang tadi ke dalam sini, sehingga nanti didapatkan untuk nilai akhirnya itu T dikurang dengan eh, banyaknya kemungkinan itu sekitar 1,2 miliar sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalid. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk nomor 2 yang B, di mana kita akan mencari yang tepat dua pasang huruf identik berurutan. Sebelumnya sudah dijelaskan untuk I1, konsep I1, I2, I3, I4, dan I5. Dan di sini untuk mencari yang tepat dua pasang yaitu dengan eh, I2, di sini I2 kita dapat 12 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial, di mana ini itu adalah N atau jumlah pasangnya, yaitu menggunakan kombinasi. Kemudian kita
sorry, nggak bisa di. Wait. Kemudian kita kurang dengan yang I3. Di sini I3 kita dapat 11 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dan di sini N-nya menjadi 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian ditambah untuk yang 4 pasang atau yang I4, yaitu 10 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial per 4 faktorial. Dan dikurang untuk yang I5. Kemudian akan kita dapat hasilnya 507.669.120. Kemudian akan saya lanjut untuk yang nomor 2C, di mana kita akan mencari, sorry, ngambak. Kita akan mencari yang paling sedikit tiga pasang huruf identik yang berurutan, yaitu di sini total adalah kasus tiga pasang ditambah kasus empat pasang ditambah kasus lima pasang. Di mana di sini caranya sama seperti sebelumnya untuk yang kasus tiga pasang, tapi dimulai dari I3, yaitu 11 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial dikurang hingga yang I5. Kemudian ditambah untuk yang kasus 4 sama caranya, ditambah yang 5 pasang sehingga akan dihasilkan 100.154.808. Tipe ini apakah diterima atau tidak oleh NEVA. Jadi ini contoh kasusnya, maskapai penerbangan merancang alur kerja chatbot dilatih untuk mengenali permintaan pemesanan tiket dari pelanggan. Ini adalah contoh kata-kata yang ingin dikenalinya. Dan ini adalah input eksternal yang diminta untuk kasus yang diberikan. Itu di mana input eksternal ini adalah kata-kata, itu ada kata saya ingin pesan, memesan, pesankan, dan tiket. Oke. Jadi di sini ada 5 state, ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Di mana Q0 ini sebagai set awal. Nah, dari Q0 akan bertransisi ke Q1 setelah mengenali kata kunci saya. Lalu dari Q1 akan bertransisi ke Q2 setelah mengenali kata ingin. Dan akan bertransisi ke Q3 setelah mengenali kata memesan. Setelah itu akan bertransisi ke Q4 setelah mengenali kata tiket. Nah, NFA ini juga bisa bertransisi ke lebih dari satu set. Jadi di sini Q0 juga bisa bertransisi, maksudnya dari transisi dari Q0 sampai Q3. Dengan setelah mengenali kata kunci pesan atau pesankan. Lalu juga bisa Q0 bertransisi ke Q0 sendiri atau tidak berpindah state ketika mengenali kata kunci tolong. Jadi ini adalah gambar diagram NFA-nya sebagai berikut. Lalu periksa apakah input tipe ini diterima atau tidak. Untuk input yang pertama, saya ingin pesan tiket. Oke, jadi di sini kami menggunakan fungsi transisi yang diperluas. Jadi ini ada tabel transisinya, dan ini ada basisnya, yaitu asumsi yang kita anggap benar, yaitu ada data topi Q0 dengan input epsilon sama dengan Q0 atau dirinya sendiri. Jadi ini adalah langkah induksinya, di mana data topi Q0 dan input saya itu juga sama dengan himpunan dari state-nya, misalnya ada R1, R2 sampai dengan RM, atau sama dengan gabungan dari delta PI, di mana PI ini adalah anggota dari proses sebelumnya, yaitu Q0 dengan input epsilon itu sama dengan Q0. Di sini kita ganti jadi delta Q0 dengan input saya. Yang kita dapat kesimpulan pertama yaitu adalah Q1. Dan dengan cara yang sama kita dapat kesimpulan kedua yaitu Q2. Lalu untuk langkah yang ketiga dengan cara yang sama juga kita dapatkan kesimpulan yaitu himpunan kosong. Nah, untuk langkah yang keempat dengan cara yang sama juga kita dapat kesimpulan bahwa delta topi Q0 saya ingin pesan tiket ini nilainya adalah himpunan kosong. Nah, kita iris dengan final state. Nah, karena ini nilai sama dengan himpunan kosong, maka kita verifikasi uh, input saya ingin pesan tiket tidak dapat diterima. Untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Selanjutnya untuk input pesankan tiket untuk saya, kurang lebih sama langkah-langkahnya dengan input yang pertama. Memakai fungsi diperluas, lalu yang pertama itu pesankan akan didapatkan hasil Q3, dan saat pesankan tiket akan didapatkan hasil Q4. Namun karena Q4 adalah final state dan dimasukkan input apapun adalah himpunan kosong, maka kalimat selanjutnya tidak akan diterima. Maka kalimat pesankan tiket untuk saya tidak diterima. Untuk input yang ketiga yaitu tolong, saya ingin memesan tiket. Dengan langkah-langkah yang sama, saat input tolong akan mendapatkan Q0, saat tolong koma akan mendapatkan himpunan kosong dikarenakan koma itu tidak diterima oleh diagram. Maka kalimat tolong saya ingin memesan tiket tidak diterima. Untuk input keempat yaitu saya ingin memesan tiket sekarang. Kurang lebih sama juga langkahnya dengan yang sebelumnya. Saat input saya akan didapatkan hasil Q1, lalu saat saya ingin akan didapatkan hasil Q2, saya ingin memesan akan mendapatkan hasil Q3, dan saya ingin memesan tiket akan mendapatkan Q4. Sama seperti input yang kedua, karena Q4 adalah final state dan dimasukkan input apapun adalah himpunan kosong, maka kalimat saya ingin memesan tiket sekarang tidak diterima. Kesimpulannya adalah input 1, 2, 3, dan 4 tidak ada yang diterima oleh diagram NFA. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.